Teman-teman, pada sore ini dengan cuaca cerah tapi mendung, tanpa ada angin, jadi sangat gerah sekali. Sekitar pukul 15 atau 3 sore, saya berada di Jembatan Keong di atas Sungai Ciujung, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya akan meliput prosesi jalan kaki masyarakat adat Baduy dalam rangka Seba Baduy tahun 2024. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Wibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Masyarakat di sepanjang Jalan Iko Jatmiko dan Jalan Raya Luidamar sangat antusias menyambut kedatangan rombongan suku Baduy yang akan melaksanakan acara Seba Baduy melalui jalan ini. Di sana pada pukul 3:30 sore, rombongan masyarakat Baduy sudah tampak berjalan kaki dari arah desa Kanekes yang berjarak sekitar 40 km dari alun-alun kota Rangkas Bitung. Jalan Raya Luidamar ini ditutup untuk lalu lintas kendaraan selama acara Seba Baduy ini berlangsung. Pak, izin Bapak Ibu boleh dikasih jalan untuk keluar. Terima kasih. Ya, mohon dibantu. Ibu mohon dibantu. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampai. Di tempat ini menjelang Jembatan Keong ada upacara penyambutan sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dorong dua nana mikro. Satu mohon pacamat. Ayo kalian urus kami di Kanekes. Terus kontak kayak batas kota tuh kami dibawa langsung bapak gede dan melaksanakan sembah kalian diantar ke Pak Camat mau diledakin mau dikeken bisi isparana sekarang nah ayo orang kami tas ayo buka jalan Pak Bit, ayo boleh buka jalan Bang, boleh di luar aja Bang. Ini ada barikade ayo bang.
teman-teman, suku Baduy merupakan kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak. Permukimannya terpusat di daerah aliran sungai Ciujung yang termasuk dalam wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Mereka bermukim tepat di kaki Gunung Kendeng yang berjarak sekitar 40 km dari kota Kabupaten Lebak, yaitu Kecamatan Rangkas Bitung. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Suku Baduy termasuk subsuku dari suku Sunda. Mereka dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai Urang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cipeo. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dialek Baduy. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia. Orang Kanekes Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Namun, masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka sehingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Penamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di 3 kampung, Kampung Cipeo, Cikertawana, dan Cikesik. Ciri khas orang Kanekes Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, warna tarum, serta memakai ikat kepala berwarna putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Kanekes Dalam adalah bagian dari keseluruhan orang Kanekes, tidak seperti Kanekes luar. Warga Kanekes Dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Antara lain, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali rumah sang puun atau ketua adat. Larangan menggunakan alat elektronik, menggunakan kain berwarna hitam atau putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Kelompok masyarakat kedua yang disebut Penamping adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar yang tinggal di berbagai kampung yang mengelilingi wilayah Kanekes Dalam seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap atau warna tarum. Kanekes luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Kanekes Dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Kanekes Dalam ke Kanekes luar. 1. Mereka telah melanggar adat masyarakat Kanekes Dalam. 2. Berkeinginan untuk keluar dari Kanekes Dalam. 3. Menikah dengan anggota Kanekes luar. Ciri-ciri masyarakat orang Kanekes luar adalah 1. Mereka telah mengenal teknologi seperti peralatan elektronik.
kedua, proses pembangunan rumah penduduk Kanekes luar telah menggunakan alat-alat bantu seperti gergaji, palu, paku, dan lain-lain yang sebelumnya dilarang oleh adat Kanekes dalam. Ketiga, menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua untuk laki-laki yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans. Keempat, menggunakan peralatan rumah tangga modern seperti kasur, bantal, piring, dan gelas kaca atau plastik. Kelima, mereka tinggal di luar wilayah Kanekes dalam. Keenam, sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama. Apabila Kanekes dalam dan Kanekes luar tinggal di wilayah Kanekes, maka Kanekes Dangka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras atau Cibengkung dan Sirahdayeh atau Cihandam. Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengakui keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang mereka. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya termasuk warga Kanekes mempunyai tugas bertapa untuk menjaga harmoni dunia. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam. Biasa disebut animisme. Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam, yaitu merawat alam sekitar berupa gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai bagian dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes. Bertani merupakan pekerjaan utama masyarakat Baduy dan padi adalah tanaman utama yang dibudidayakan. Orang Baduy menanam padi, ladang, atau ngahuma. Mereka pantang menanam di sawah sehingga tidak pernah menggunakan cangkul dan mengolah tanah. Kasih kesempatan dulu untuk rombongan Pak Kades sama dikosongkan, area ini dikosongkan dulu, area dikosongkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum ke acara puncak pelaksanaan Seba Baduy terlebih dahulu akan kita laksanakan acara serah terima masyarakat Kanekes sebagai peserta Seba Gede tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pun kabepun Pak Sekda, Sinabang Rengrengan, para pengagung, data saya dipanggil mencengkuri, Kiwari, Dulu Baduy, atos darengkap, langgung dipayung, nyuwun kalihapunten, Sinabang Bantin, daya dari nu dimaksud, nyata bagi, bade, ngabejakeun bewara, Rena dulu kita Kanekes, bade ngalaksanakeun Seba. Tos katingali kepala Rena ini ya ngalet gengkeun nya badalet
dulu kang tika nekes jauh dijunjung anjang di tayang maksud badai melaksanakan paranti di kolot baheula yang terasa sepak apa gitu bukituna mugia persekda tiasa dampi tina waktosna dulu tika nekes bisa melaksanakan sepak di maksud dulu tika nekes ayeuna jumlahnya tadi disampaikan ke Pak Camat persekda kurang lebih 1.500 orang kurang mugia tina waktosna dulu tika nekes biasa dipermudah kepala Bapak Gede maksudnya gitu itu kami atur Pak Sekda atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dan gubernur kami anu di Kanekes anu jauh bejuk-juk bukan gitu. Alhamdulillah kiwari bersemangat lebih pada negara. Bahwa maksud lupus tingkai hari melaksanakan kebiasaan adat sebelah-sebelah. Yang kita tentu bola asap dan negara bola ayo mana? Hingga dipersilakan. Salah satu tradisi masyarakat suku Baduy adalah perayaan ritual Seba yang rutin dilakukan setiap tahun. Seba Baduy merupakan tradisi yang biasanya diselenggarakan saat pertengahan tahun setelah warga Baduy selesai menggelar ritual Kawalu atau bulan puasa dalam kalender adat Baduy. Seba Baduy tahun ini jatuh pada tanggal 17 Mei 2024 hingga puncaknya berakhir pada 19 Mei 2024. Upacara Seba Baduy disinyalir telah berlangsung ratusan tahun lalu, tepatnya sejak masa kejayaan Kesultanan Banten. Kata Seba berasal dari bahasa Baduy atau Sunda yang berarti persembahan. Tradisi ini telah menjadi salah satu acara budaya rutin sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian dari Yang Maha Kuasa. Tradisi Seba biasanya diisi dengan prosesi silaturahmi antara masyarakat suku Baduy dengan pemerintah setempat yang ditandai dengan acara penyerahan hasil bumi kepada wakil pemerintah. Dalam hal ini mereka akan berkunjung kepada para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan hasil panen 1 tahun. Pada pelaksanaan tradisi Seba, warga Baduy akan pergi turun gunung secara berduyun-duyun dengan berjalan kaki dari desa Kanekes di Kecamatan Lui Damar menuju kota dengan mengunjungi pendopo Bupati Lebak di Rangkas Bitung dan dilanjutkan dengan mengunjungi pendopo Gubernur di Serang, Banten. Dalam prakteknya, upacara Seba diikuti oleh ribuan masyarakat Baduy luar dan sedikit masyarakat Baduy dalam. Pada Seba kali ini diikuti oleh 1.500 masyarakat Baduy luar dan 16 masyarakat Baduy dalam. Kedua kelompok masyarakat Baduy itu dibedakan dengan warna pakaian yang dikenakan. Baduy dalam mengenakan busana dan ikat kepala berwarna putih, sedangkan Baduy luar mengenakan pakaian berwarna hitam dan ikat kepala berwarna biru. Uniknya tidak semua masyarakat Baduy bisa mengikuti aksi turun gunung ini. Sebab sebelum berangkat ke kota, sesepuh adat akan menyeleksi warga Baduy yang akan turut dalam pelaksanaan upacara Seba. Seleksi dilakukan untuk memilih warga yang secara fisik sehat karena mereka akan berjalan kaki hingga 80 km pulang pergi. Secara umum, Seba memiliki tujuan berupa harapan keselamatan dan ungkapan rasa syukur. Selain itu, upacara Seba secara khusus membawa amanat puun atau ketua adat untuk memberikan laporan, menyampaikan harapan, dan menyerahkan hasil bumi kepada para pemimpin seperti bupati dan gubernur pemerintahan. Dalam hal ini adalah Bupati Lebak dan Gubernur Provinsi Banten. Upacara Seba biasanya diawali dengan pengucapan tatabean oleh salah seorang ketua adat yang ditunjuk. Tatabean adalah upacara seserahan warga Baduy kepada bupati dan disampaikan dalam bahasa Baduy. Tatabean tersebut berisi tentang laporan kondisi warga Baduy, termasuk kondisi panen, lingkungan, dan kesehatan mereka.
Setelah tatabean berlangsung sesi dialog di mana pihak pemerintah, baik bupati maupun gubernur, akan menanggapi laporan tatabean tersebut. Setelah itu, upacara seba diakhiri dengan penyerahan hasil panen masyarakat Baduy kepada bupati di pendopo Kabupaten Lebak. Biasanya acara ini berlangsung dari pukul 20 atau jam 8 malam hingga selesai. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.